البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, wa kataba Umar bin Abdul Aziz ila Adi bin Adi. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengirimkan surat kepada Adi ibnu Adi. Inna lil imani fara'idha wa syara'i'. Sesungguhnya keimanan itu memiliki amalan-amalan kewajiban, juga syariat-syariat, yaitu syariat yang terkait dengan akidah, wa hududan, yaitu batasan-batasan, ada sempadan-sempadannya, wa sunanan, dan ada amalan-amalan yang mustahab. Faman istakmalaha istakmalal iman. Barang siapa menyempurnakan ini semua, dia akan menyempurnakan keimanannya. Wa man lam yastakmilha lam yastakmilil iman. Dan barang siapa tidak menyempurnakan perkara-perkara tadi, dia berarti belum menyempurnakan keimanannya. Fa in aish fasaubayyinuha lakum. Apabila saya masih hidup lama, saya akan menerangkan itu semua kepada kalian. Hatta ta'malu biha, sehingga kalian mengamalkannya. Wa in amut, tapi kalau saya mati, yaitu mati duluan, mati lebih cepat dari yang diharapkan, misalkan fama ana ala suhbatikum biharis, maka saya memang tidak berminat untuk bersahabat dengan kalian, berlama-lama hidup menyertai kalian. Tayyib. Sekarang Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengambil petuah yang sangat penting dari Umar bin Abdul Aziz, salah satu pemimpin umat ini yang paling besar setelah apa? Setelah Nabi dan para sahabat tentunya. Yang paling utama adalah Umar bin Abdul Aziz dari kalangan Umara, dan beliau ini masih keturunan dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, sebagaimana disebutkan di dalam biografi beliau oleh Al-Hafidz Ibnu Asakir. Baik, dulu anak baca biografi beliau di dalam Syiar, juga di dalam kitab itu tadi, kitab apa itu? Tarikh Dimashq karya Imam Ibnu Asakir. Riwayat banyak sekali Umar ibn al-Khattab mendapatkan ilham dari Allah. Umar memang dapat ilham, beliau sering dapat ilham. Di antara ilhamnya ini, sampai Umar mengatakan kepada para tabi'in, aduhai, entah siapa ini, Allah Ta'ala memberikan ilham kepada saya, nanti akan lahir dari keturunan saya seorang pemimpin yang namanya sama dengan nama saya, dan dia memenuhi dunia dengan keadilan setelah sebelumnya dunia ini penuh dengan kezaliman. Hadisnya, asarnya boleh dihasankan, bahkan boleh dikatakan apa? Sahih li ghairih. Dan ternyata memang apa? Beliau adalah Umar bin Abdul Aziz. Beliau ini masih keturunan anak perempuan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Tayyib. Dan beliau ini adalah khalifah setelah Sulaiman bin Abdul Malik. Mereka semua dari Bani Umayyah. Tayyib. Dan Sulaiman bin Abdul Malik ini beliau dipuji oleh para ulama. Disebutkan di dalam Syiar, dalam biografinya Umar bin Abdul Aziz, para ulama memuji Sulaiman bin Abdul Malik, yang mana beliau memulai pemerintahannya dengan apa? Dengan menghidupkan sholat pada waktunya. Kita tahu di masa pemerintahan sebelumnya, pada masa pemerintahan siapa itu? Abdul Malik bin Marwan dengan panglima dia, siapa panglimanya itu? Hajjaj bin Yusuf. Mereka sering mematikan sholat seperti yang diceritakan Rasulullah dalam hadis-hadis itu. Nanti akan datang para penguasa yang mereka mematikan sholat. Ketika para sahabat tanya, wahai Rasulullah, apa itu mematikan sholat? Yaitu tetap mereka sholat, makanya tidak dikafirkan, tapi mereka sholat setelah waktunya habis. Baik. Mereka tetap sholat, tapi apa? Di luar waktunya, dan itu tidak sah tentunya.
Nah, setelah setelah Hajjaj bin Yusuf mati, kalau tidak salah demikian pula kekhilafahan juga, kekhilafahan Abdul Malik bin Marwan juga sudah habis. Pemerintahan kemudian dipegang oleh Sulaiman bin Abdul Malik, anaknya, dan beliau memulai kekhilafahan dengan menetapkan agar sholat itu dilaksanakan sesuai dengan waktunya. Maka dipuji oleh para ulama, dan pemerintahan beliau bagus walaupun kezaliman itu ada. Namanya sudah terlanjur berpuluh-puluh tahun keadaan seperti itu, maka susah bagi Sulaiman untuk merubah dengan cepat. Tapi secara umum sudah sangat bagus. Dan menjelang wafatnya beliau, ceritanya panjang terkait dengan Umar dan Sulaiman ini. Menjelang wafatnya beliau minta nasihat kepada Roja' bin Haywah. Kalau kita sering membuka kitab-kitab hadis, kita akan dapatkan rawi yang sangat hebat, rawi dari Syam, namanya Roja' bin Haywah ini. Beliau minta petuah kepada Roja' bin Haywah, ini bagaimana? Saya ingin Umar bin Abdul Aziz sebagai pengganti saya. Tapi saya tahu kalau saya tetapkan dia sebagai pengganti, nanti anak saya akan berontak. Orang-orang Bani Umayyah yang merasa layak menjadi putra mahkota, dia akan memberontak. Lalu gimana? Ini menunjukkan apa? Bagusnya Sulaiman. Walaupun anak beliau itu layak jadi raja, tetapi beliau tahu bahwasanya Umar lebih layak, lebih adil, lebih bertakwa, maka beliau lebih mengutamakan orang lain daripada anaknya sendiri. Baik. Maka kemudian apa? Roja' bin Haywah mengatakan, begini saja wahai Amirul Mukminin, Anda menulis surat, lalu surat itu Anda tetapkan di isinya bahwasanya pemerintahan setelah Anda dipegang oleh Umar bin Abdul Aziz, setelah itu langsung dipegang oleh yang berikutnya. Anda lupa kalau nggak salah Al-Walid. Kalau tidak salah Al-Walid bin Sulaiman kalau tidak salah. Anda lupa, sudah lama sekali. Baik. Kemudian apa? Disegel suratnya itu. Kemudian tatkala beliau sudah sakit sangat keras, kemudian apa? Orang-orang berdatangan. Anaknya Sulaiman dia mengatakan kepada Roja', karena tahu ini Roja' penasehat terdekat, mengatakan, wahai Roja', saya berharap ayah saya sudah mewasiatkan pemerintahan dipegang oleh saya. Kemudian apa? Yang datang juga Umar bin Abdul Aziz. Kemudian Umar mengatakan, wahai Roja', naudzubillah, saya tidak berharap saya nanti yang memegang. Kenapa? Walaupun beliau tidak ingin, tapi beliau tahu Sulaiman sangat sayang kepada gubernur yang ini. Maka si gubernur ini khawatir dia yang akan dipilih oleh Sulaiman. Maka dia bilang pada Roja', saya tak mau jadi penguasa, semoga bukan saya. Kemudian Roja' bin Haywah mengumpulkan mereka semua, kemudian mengatakan, Amirul Mukminin, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik, memerintahkan kalian semua untuk taat kepadanya. Kemudian masing-masing ditanya, engkau taat pada Amirul Mukminin atau tidak? Langsung mereka bilang, oh saya taat, kami setia. Baik, Amirul Mukminin memerintahkan pada kalian untuk membaiat isi surat ini. Maka mereka pun membaiat. Kemudian Roja' bin Haywah membuka surat itu, kemudian menyebutkan isi wasiatnya, bahwasanya pemerintahan setelah meninggalnya Sulaiman dipegang oleh Umar bin Abdul Aziz. Langsung apa? Umar mengatakan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sementara yang satunya, kalau nggak salah namanya Walid, maka dia sangat kecewa, kenapa bukan saya? Tapi kemudian Roja' mengatakan, setelah Umar, maka Walid yang berkuasa. Langsung apa? Dia tenang lagi, tak apa, toh setelah itu saya yang berkuasa. Maka kemudian mereka pun membaiat Umar bin Abdul Aziz. Kemudian didatangkan kepada Umar Firdaun, yaitu kuda bangsawan. Beliau bilang, saya tak mau. Saya penguasa, saya berhak menetapkan undang-undang. Saya tak mau naik Firdaun, tapi pakai keledai yang biasa saya pakai. Ini memang baik, Umar bin Abdul Aziz. Makanya para ulama mengatakan, memuji Sulaiman bin Abdul Malik, membuka pemerintahannya dengan kebaikan, yaitu menghidupkan sholat di waktunya, dan mengakhiri pemerintahannya juga dengan baik, yaitu menyerahkan kekuasaan pada Umar bin Abdul Aziz. Nah, setelah itu Umar kemudian mengumumkan kepada para pengawalnya
Umumkan kepada masyarakat, barang siapa merasa terzalimi, maka sila dia mengirimkan surat. Setiap hari Jumat diumumkan seperti itu. Sama saja terkait dengan tanah pernah dirampas oleh pemerintahan Bani Umayyah atau siapa, umumkan, beritahukan. Maka setiap hari Umar dengan para pengawalnya itu sibuk mengurusi masalah kedoliman-kedoliman itu, tanah-tanah yang dirampas atau perniagaan yang tidak tepat dan sebagainya. Dan juga beliau selalu mendukung jihad fisabilillah. Makanya banyak kemenangan-kemenangan antara ketika pasukan muslimin melawan Romawi atau melawan yang lain-lain. Akhirnya Baitul Mal melimpah. Kemudian diumumkan, barang siapa fakir maka kirimkan permintaan. Setiap kali ada orang fakir maka dikasih harta banyak-banyak. Sementara kekuasaan Islam waktu itu betul-betul sudah sangat luas. Kalau ke barat sampai ke Selat Jabal Tariq, setelah itu tak ada pulau lagi kecuali kalau perjalanan beribu-ribu kilometer. Yang ke timur sudah sampai ke Cina, ke India dan lain-lain, semuanya membayar jizyah. Kalau yang di India memang dikuasai pemerintahan muslimin. Kekuasaan sangat luas, kekayaan jadi sangat besar. Sampai di masa itu tidak ada orang fakir. Sudah diumumkan, ternyata tidak ada satupun orang miskin, orang yang meminta. Berarti apa? Tak ada yang miskin, semuanya kaya. Buktinya tak ada satupun yang minta, semuanya terpenuhi, permintaan apapun sudah dipenuhi, keperluan dipenuhi. Maka kemudian Umar melihat Baitul Mal melimpah, betul-betul gudang kekayaan tak muat, harta sudah terlalu banyak. Akhirnya beliau memberikan pengumuman, menyuruh para pengawal mengumumkan, barang siapa ingin kawin, para pemuda dan pemudi kirim surat pada kami akan berikan harta sesuka dia. Oh, ini tak ada di dunia kayak gitu. Betul-betul bantuan yang luar biasa dari penguasa. Maka rakyat sangat makmur, sangat kaya, sangat bagus. Tetapi setiap malam itu ternyata Umar hidupnya tidak bahagia. Istrinya juga Fatimah, rahimahullah, wanita solihah. Kalau nggak salah namanya Fatimah, udah lama. Kalau nggak salah namanya Fatimah. Dia mengatakan kepada para pembantunya, dulu sebelum Umar berkuasa kami hidup bahagia, setiap malam bagaikan bulan madu. Tapi sejak Umar berkuasa kehidupan kami jadi sepi. Umar tiap malam menangis dan dia sibuk mengurus pemerintahan, mengurus kezaliman dan sebagainya. Kami tidak sempat untuk urusan keluarga. Dan memang Umar sudah memberikan sudah mendatangkan, mengumpulkan. Dan Umar sudah, sebelum Umar memulai pemerintahannya, tapi sudah dilantik, beliau sudah mengumpulkan istri dan seluruh anak-anak dan para pembantunya. Beliau mengatakan, sekarang saya mendapatkan amanah yang sangat besar yang saya tidak menginginkan itu. Kalau kalian mau, maka saya akan membebaskan kalian semua dan saya akan menceraikan istri saya juga kalau dia khawatir saya akan menyia-nyiakan hak dia, karena tugas dari Allah sangat besar. Tapi kalau mereka mau, maka semuanya tetap dengan saya dan membantu saya sambil memaafkan kekurangan yang ada. Maka semuanya menangis, istrinya menangis, anaknya menangis, demikian pula para pembantunya menangis. Mereka tahu ini memang tuan rumah yang sangat baik. Kalau orang zaman sekarang setelah berkuasa mungkin akan pesta, akan sukaria. Tapi Umar lain. Baik. Ceritanya panjang, disebutkan di dalam Syiar. Dulu anak baca itu, dan memang para ulama nyuruh kita sering-sering membaca biografi para ulama dan sebagainya. Baik. Kemudian dari satu sisi, kemudian dari sisi yang lain, duta dari pemerintahan muslimin pergi ke Romawi, jumpa kaisar. Kaisar nggak tahu di zaman itu siapa namanya, kaisar Romawi. Kemudian kaisarnya mengumpulkan duta tadi dan mengumpulkan para menteri di sekelilingnya. Lalu dia tanya, bagaimana cerita pemerintah Anda sekarang, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Lalu diceritakan begini. Kemudian kemudian si kaisar ini tanya kepada para menterinya, siapa orang yang paling zuhud? Maka para menterinya bilang,
yang paling zuhud adalah para pendeta. Maka si kaisarnya, Kaisar Romawi ini bilang, tak, para pendeta zuhud wajar, mereka tak punya duit, mereka mampu apa? Maka mereka bersikap sederhana. Tapi yang paling zuhud adalah pemerintahan muslimin sekarang, Umar bin Abdul Aziz. Harta melimpah tapi dia sendiri tidak menikmatinya. Dan ceritanya panjang tentang kezuhudan Umar. Inilah beliau. Tayyib. Dan disebutkan di dalam Al-Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibnu Katsir. Anda baca dulu di waktu masih di Damaj. Disebutkan oleh para ulama, seluruh pemerintahan, seluruh gubernur Umar bin Abdul Aziz semuanya sikoh. Jadi mereka bukan politikus seperti yang kita bayangkan orang-orang zaman sekarang. Mereka adalah para ulama, para rawi hadis. Itu yang dipilih Umar. Dan ceritanya banyak tentang ini. Bagaimana cara Umar memilih seorang gubernur. Baik. Dan betul-betul rata-rata gubernur yang dipilih oleh Umar itu mereka tak mau jadi gubernur. Tapi kalau sudah diperintah oleh waliul amr, mereka wajib taat. Kebanyakan mereka tak mau, namanya ulama, mereka mana mau untuk berkuasa. Tapi kalau sudah diwajibkan ya sudah. Baik. Yang minta, banyak cerita waktu itu Anda baca itu, yang minta justru malah tidak diberi. Baik, makanya ditetapkan semuanya adalah ulama, semuanya adalah muhadis yang siqah. Di antaranya adalah ini yang di hadapan kita, Adi ibnu Adi. Adapun kalau Umar bin Abdul Aziz sendiri, beliau ma'ruf, beliau siqah, beliau adalah ulama. Sampai disebutkan oleh Urwah, kita sudah lewat biografi Urwah ibnu Zubair, bahwasanya beliau termasuk fuqaha tabi'in di Madinah yang terbaik, 7 fuqaha terbaik. Urwah mengatakan Umar bin Abdul Aziz sering mengumpulkan kami dan mengumpulkan para ulama, dan mereka semua di hadapan beliau bagaikan anak di hadapan orang tua, bagaikan apa? Murid di hadapan seorang guru. Kenapa? Umar betul-betul faqih, beliau siqah, dan beliau punya riwayat. Anda dapatkan di dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, beliau siqah, beliau muhaddis, Umar bin Abdul Aziz. Baik. Dan ada cerita banyak. Kemudian ternyata dengan keadilan beliau, dengan kebaikan beliau, tetap ada orang yang dengki. Akhirnya apa? Beliau diracun, dibunuh oleh orang-orang Bani Umayyah. Beliau sendiri dari Bani Umayyah. Kemudian menjelang setelah beliau makan itu, kemudian beliau sakit, kena racun, maka beliau bilang kepada pengawalnya, panggilkan si fulan, yaitu pembantu yang mendatangkan makanan. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, bertanya setelah orang itu datang, dihadapkan, ditangkap, ditanya, engkau kan yang meletakkan racun? Setelah dipaksa dia bilang, iya betul. Ditanya, yaitu dibayar berapa engkau sehingga engkau meracun saya? Dia mengatakan 1000 dinar. Kemudian Umar mengatakan kepada pengawalnya, ambil duit itu, rampas dari rumahnya. Kemudian dia ambil. Lalu Umar mengatakan, untuk saya pribadi engkau telah saya maafkan, engkau pergi. Tapi duit ini adalah milik negara, engkau tidak punya hak mengambil duit ini. Nah, duitnya diletakkan ke Baitul Mal. Umar memaafkan orang yang meracun beliau ini. Nah, kemudian beliau meninggal setelah berkuasa selama 2 tahun lewat beberapa bulan, sebentar aja. Tapi boleh dikatakan semua kezaliman itu dihilangkan di negara beliau, di negara Islam. Ini Umar bin Abdul Aziz. Beliau mendapatkan surat dari Adi ibnu Adi. Ini adalah gubernur di wilayah Jazirah. Jazirah itu di Misisah, yaitu di Irak. Kalau sekarang wilayah apa itu? Mosul itu. Kalau tak salah, iya, Jazirah adalah Mosul, di daerah situ. Makanya para ulama mengatakan ini adalah gubernur Irak. Bukan semua Irak, tapi sebagian dari Irak. Ini orangnya siqah, orangnya bagus. Mengirim surat bukan bicara politik, tapi tanya masalah keimanan dan sebagainya. Nah, inilah surat yang kita bahas sekarang. Dan Adi bin Adi ini adalah tabi'in, ayahnya adalah sahabat dan dia siqah. Kelanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.